Selamat pagi anak-anakku kelas 9. Bagaimana kabarnya hari ini? Ya, Miss harap semua dalam keadaan sehat-sehat ya. Walaupun kita masih belajar daring dari rumah, anak-anakku tetap menjaga protokol kesehatan. Baik, pada pagi hari ini kita berjumpa kembali dalam materi yang akan disampaikan dengan judul Bersahabat dengan Alam. Sebelum masuk ke materi kita pada pagi hari ini, siapa kira-kira yang masih mengingat ya materi yang telah kita pelajari minggu lalu? Iya, benar ya. Yaitu tentang alam sebagai bagian hidup manusia. Baik. Adapun tujuan pembelajaran atau indikator pembelajaran pada materi kita pada pagi hari ini, yaitu yang pertama, menyebutkan berbagai bentuk kerusakan alam di Indonesia. Kedua, menjelaskan alasan manusia harus bersahabat dengan alam. Yang ketiga, menjelaskan usaha yang dapat dilakukan untuk menjaga dan memelihara kelestarian alam. Yang keempat, menjelaskan pandangan kitab suci terkait dengan tugas manusia untuk menjaga dan melestarikan alam lingkungan. Manusia tidak dapat hidup tanpa alam dan sumber daya alam yang terkandung di dalamnya. Keharmonisan hubungan antara alam dengan manusia dapat terjalin dengan baik jika dalam diri manusia ada kehendak yang baik untuk berusaha memanfaatkan sesuai dengan kehendak alam. Berusaha memanfaatkan dan mengelola serta memelihara alam dengan bijak sesuai dengan kehendak alam. Hal ini seharusnya dapat dilakukan jika manusia menyadari akan peran dan tugasnya sebagai citra alam. Kita dapat meminum air bersih, berteduh dalam rumah yang nyaman, menghirup udara yang segar, karena ada sumber daya alam yang kita manfaatkan. Pesatnya pertumbuhan penduduk dan pembangunan sangat mempengaruhi pencemaran lingkungan yang sangat merugikan kehidupan. Ada 3 bentuk pencemaran yang kita kenal, yaitu pencemaran udara, pencemaran tanah, dan pencemaran air. Selain itu, penebangan tumbuhan dan penembakan hewan secara berlebihan dapat mengakibatkan kerusakan dan kepunahan. Hal ini akan berkaitan dengan rusaknya rantai makanan dan keseimbangan ekosistem. Oleh karena itu, pengelolaan hutan sangat penting demi pengawetan maupun pelestariannya. Sebab fungsi hutan adalah untuk mencegah erosi, sumber ekonomi, menjaga keseimbangan air, menyediakan keanekaragaman hewan dan tumbuhan, di mana semua itu pada akhirnya untuk kelangsungan hidup manusia. Nah, sekarang anak-anakku coba diperhatikan ya, coba diamati gambar yang ada di layar HP kamu ya, yang sudah Miss tampilkan di slide ya. Coba mengamati berbagai gambar yang menunjukkan kerusakan alam dan akibat yang ditimbulkan dari kerusakan alam tersebut.
Coba diamatin dulu ya. Gambar yang pertama sampai gambar yang keempat. Ya. Inilah ya beberapa gambar ya yang menunjukkan kerusakan alam dan akibat yang ditimbulkan dari kerusakan alam tersebut ya. Ini sesungguhnya karena ulah siapa? Ya, karena ulah manusia ya yang tidak melestarikan alam. Ya, gambar yang pertama bisa kita lihat ya. Itu ada gambar ya tumpukan sampah. Mengapa ada tumpukan sampah? Ya, itu semua karena ulah manusia. Ya, maka iya, sungai-sungai terjadi pencemaran ya. Banyaknya sampah. Berikutnya itu ada gambar yang kedua, ya sama. Ya, pepohonan jadi iya digenangin oleh air, ya. Lihat itu, sampai pohon juga bisa iya, ya. Ditimbun oleh air. Coba perhatikan berikutnya, gambar yang ketiga. Itu gambar apa? Iya, benar. Gambar tanah longsor ya. Longsor. Bisa kita perhatikan bersama-sama ya, Nakku. Itu rumah-rumah pada rusak ya karena akibat dari longsor, ya. Coba perhatikan berikutnya gambar keempat. Iya, benar. Ya, itu gambar iya kebanjiran masyarakat ya. Itu juga iya karena ulah manusia ya. Tadi kalau kita kaitkan dengan gambar yang pertama ya, karena banyaknya tumpukan sampah maka tidak bisa air mengalir dengan dengan baik ya. Jadi tertumpuklah sampah itu maka meluaplah dan terjadilah banjir. Baik, kita lanjutkan. Dalam kehidupan kita sehari-hari, kita kenal ada 3 bentuk pencemaran. Ya, tadi sudah disampaikan di awal ya, yaitu pencemaran udara, pencemaran tanah, dan pencemaran air. Ini merupakan beberapa bentuk-bentuk dari kerusakan alam di lingkungan kita. Agar keseimbangan ekosistem tidak terganggu, kita harus memanfaatkan alam dengan memperhatikan dampak positif dan negatifnya. Meskipun demikian, kenyataannya masih banyak manusia yang belum menyadari akan hal ini, sehingga mereka tidak peduli terhadap kondisi dan kelestarian alam di lingkungannya sendiri. Keharmonisan hubungan antara alam dengan manusia dapat terjalin baik jika dalam diri manusia, digarisbawahi ya, jika dalam diri manusia ada kehendak yang baik untuk berusaha memanfaatkan dan mengelola serta memelihara alam dengan bijak sesuai dengan kehendak Allah. Ya. Hal ini seharusnya dapat dilakukan jika manusia menyadari akan peran dan tugasnya sebagai citra Allah. Hal inilah yang dijalankan dan dicontohkan oleh Fransiskus. Nah, ya. Fransiskus juga dalam pembelajaran hari ini ya bersahabat dengan alam ya. Nanti bisa anak-anakku baca dalam buku paketnya halaman 82 ya. Ya. Tentang ya Fransiskus ya mencintai alam. Salah satunya bentuk Fransiskus mencintai alam iya ya Fransiskus dapat mendengarkan burung bernyanyi ya. Burung tersebut ingin menyampaikan bahwa itu adalah salah satu nada pujian untuk mengagungkan Allah ya. Baik, kita lanjutkan. Belajar dari kitab suci tentang tugas untuk memelihara dan melestarikan alam lingkungan. Miss akan bacakan ya.
Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah, diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Berfirmanlah Allah, lihatlah aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji, itulah akan menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. Dan jadilah demikian. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6 ya. Jadi ini kisah penciptaan ya. Kisah penciptaan yang disampaikan oleh Allah melalui kitab suci. Benar ya? Baik, kita lanjutkan. Dalam kitab Kejadian, khususnya dalam Kejadian 1 ayat 26 sampai 31, manusia dipanggil oleh Allah untuk senantiasa memperhatikan alam lingkungannya. Allah memberikan kekuasaan kepada manusia untuk menguasai alam dengan mengolah, mempergunakan, dan melestarikan alam ciptaan ini. Adapun usaha-usaha yang dapat kita lakukan, misalnya yang pertama, ya ini usaha-usaha yang kamu dapat lakukan ya nakku untuk melestarikan ya alam ini ya. Yang pertama, memanfaatkan transportasi umum, hemat listrik hingga hidup seadanya ya, sederhana, yang tidak konsumtif. Yang kedua, mengurangi penggunaan mobil dengan naik sepeda, jalan kaki atau dengan bus. Yang ketiga, composting merupakan cara untuk membuang sampah dapur. Cara itu sehat untuk tanah dan sedikit sampah yang akan masuk ke lokasi penimbunan. Yang keempat, mematikan keran air bila sedang menyikat gigi atau sudah tidak dipakai. Yang kelima, menempatkan sampah pada tempatnya, bukan dibuang di sungai ataupun di tempat-tempat yang dapat menyebabkan banjir. Nah, inilah beberapa usaha yang dapat kamu lakukan ya untuk melestarikan alam ini. Baik, kita masuk dalam kesimpulan ya. Anak-anakku yang terkasih, alam yang telah Tuhan ciptakan bagi kita begitu indah dan bermanfaat bagi kelangsungan hidup kita. Tuhan ingin melibatkan kita dalam karyanya untuk memelihara dan melestarikan alam ciptaannya ini. Melalui ciptaan, Allah menyatakan dirinya sebagaimana ia ada. Segala ciptaan yang ada menunjukkan bahwa Allah sungguh mencintai manusia. Dari mana kita tahu kalau Allah mencintai kita? Dari kitab Kejadian tadi ya, bahwa Allah memberikan segalanya untuk kita ya. Dari kisah penciptaan, yang ke-6 tadi ya. Allah memberikan tumbuh-tumbuhan kepada kita, ya kan? Tapi kita harus merawatnya, hanya itu yang diinginkan oleh Allah. Kita merawatnya, menjaganya, melestarikannya.
Ya. Baik, kesimpulan yang terakhir yaitu ungkapan syukur kita kepada Allah dapat kita wujud nyatakan dengan menjaga dan melestarikan alam ini karena alam dan manusia adalah bagian hidup yang tak terpisahkan satu sama lain. Baik anak-anakku, ya, sekian materi kita pada pagi hari ini, ya. Untuk penugasan silahkan dilihat di classroom ya, sudah Miss share. Silahkan dikerjakan sesudah ya selesai menonton video pembelajaran hari ini. Ya, tetap menjaga kesehatan ya, dan selalu memakai masker jika kemana-mana. Baik, sampai ketemu ya di pelajaran kita berikutnya dan selamat pagi.